Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permohonan rehabilitasi ini berdasarkan Pasal 55 dilaporkan sendiri oleh si pecandu atau keluarga dari pecandu. Jika pecandu itu masih di bawah umur, maka dilaporkan walinya. Bila ada pecandu yang tidak melapor dan ia tertangkap oleh aparat, maka akan dilakukan penyelidikan. Apakah murni pecandu atau memang terkait sindikat? Bila ia benar-benar hanya pecandu, maka dapat direhabilitasi tanpa perlu meneruskannya ke proses pengadilan. Namun, bila terkait dengan sindikat, maka akan direhabilitasi dengan tetap diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada prinsipnya, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri mendapatkan jaminan rehabilitasi. Akan tetapi, tidak semua kasus penyalahgunaan narkotika dapat mendapatkan rehabilitasi. Pengaturan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat direhabilitasi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu A. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan. B. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian narkotika. C. Surat uji laboratorium yang berisi positif menggunakan narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik. D. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim. E. Tidak terdapat alat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Indonesia sempat dikejutkan dengan kabar seorang anak berusia 8 tahun yang merupakan usia tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Ia justru terlibat melakukan 23 aksi pencurian yang hasilnya digunakan untuk membeli narkotika dan dibagikan kepada teman-temannya. Diduga ia mengidap kleptomania. Menurut Octavia dan Mansur pada tahun 2020, kleptomania adalah gangguan kontrol yang ditandai dengan kegagalan berulang dalam menahan dorongan untuk mencuri objek yang tidak diperlukan untuk penggunaan pribadi. Pihak berwajib berusaha merehabilitasinya agar sikap anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik. Pada akhir Desember 2019, ia dikirim ke Balai Rehabilitasi di Jakarta. Akan tetapi, selama 6 bulan berjalan, pihak balai memulangkannya karena ia tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Padahal, biasanya 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk menangani seseorang. Rupanya ada kisah memilukan di balik perbuatannya tersebut. Ternyata ayah dari anak tersebut membuatnya mengonsumsi narkotika sejak ia masih berusia 2 bulan. Hal itu membuat pola pikir anak tersebut terganggu, sehingga ia tidak memiliki rasa sakit dan rasa takut. Saat ini ayahnya ditahan di penjara karena terjerat kasus narkotika, dan rencananya anak tersebut akan kembali diobati dengan dikirim ke Balai Rehabilitasi Narkotika pada awal tahun depan. Pengedar narkotika di Malang Raya dalam jumlah besar kembali dibongkar polisi. Kali ini seorang tersangka berinisial PW, warga Jalan Sudangko Supriyadi, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Barang bukti awal dari pelaku ditemukan 4 bungkus paket ganja besar dan 20 klip plastik berisi sabu. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku barang narkotika tersebut adalah milik seseorang yang berinisial LN yang masih berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Sedangkan untuk tersangka PW sendiri bertugas menjadi kurir narkotika. Tersangka PW mendapatkan barang-barang haram dari LN berupa ganja sebanyak 3 kg, sabu sebanyak 100 gram, dan pil double L sebanyak 250 butir. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi,
dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Dan pasal 112 ayat 2 yang berbunyi dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Dan atau pasal 197 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah dan atau pasal 196 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dengan mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia tentang penyalahgunaan nafsa, maka diharapkan semakin banyak kesadaran yang tetap dijunjung tinggi untuk tetap tidak menyalahgunakan nafsa yang dimulai dari diri kita sendiri dan dari orang-orang di sekitar kita.